Itu rahasia. Jadi sudah ribuan cerita. Yang tadi tak pernah ke masjid, yang tadi suka mabuk-mabukan, yang tadinya preman, ahli maksiat, dengan cara dikurung i'tikaf di karantina di masjid 3 hari 3 malam. Matanya istirahat maksiat, matikan handphone 3 hari itu. Telinga gak maksiat, lisan tak maksiat, fikir tak maksiat. 3 hari 3 malam sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Jangan diremehkan metode ini, Pak. Ini metode, Pak. Ini tertib, ini bukan syariat. Maksudnya Bapak nggak ikut 3 hari pun nggak berdosa, Pak. Tapi kalau itu dibuat 3 hari 3 malam kita bermesraan dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, tercabut akar cinta dunia dari hati kita, tertanam rasa mahabbah kepada saudara muslim di hati kita. 3 hari 3 malam, minimal 3 hari itu kita qiyamul lail, ya, tahajud ya malam. Kita belajar bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi berpakaian, cara Nabi berdagang, cara Nabi, semua diajarkan. Yang dibicarakan hanya tentang kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka, malaikat tak nampak, kebesaran Allah. Maka 3 hari 3 malam istirahat urusan dunia. Ini pesantren betul-betul super kilat, Pak. Dengan 3 hari ini telah berubah berjuta-juta manusia. Abdullah bin Ja'far datang ke kebun tadi, menemui sahabat hamba sahaya miskin tadi, Pak, yang bersedekah ke anjing tadi. Dia bilang, wahai fulan, ini kebun bukan lagi milik Sayyidina Utsman. Hah? Maksudnya apa? Aku telah membeli kebun ini. Siap Tuhan. Dan kamu bukan lagi hamba sahanya Utsman, tapi aku telah membeli kamu juga. Sekarang maukah kamu aku hadiahkan kebun ini untuk kamu dan kamu kumerdekakan? Kamu merdeka, aku takjub melihat akhlakmu yang bersedekah ke seekor anjing tadi. Miskin, sedekah, Pak. Takjub. Menangis dia. Sedih. Betulkah ini bukan punya Utsman lagi? Ini punya kamu sekarang, nak. Ini kebunmu dan kamu orang merdeka. Aku merdekakan kamu. Maka dipeluk Abdullah bin Ja'far sama anak tadi. Dikatakan, Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah. Tapi maukah Tuhan menjadi saksi? Apa? Aku hibahkan kebun ini kepada keluarga Utsman. Balik lagi ke Utsman, Pak. Jadi mental pengemis ini, Pak, bukan mental orang miskin, ya, bukan mental, tapi mental orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang takut miskin. Siapa yang mengadukan kesusahan hidupnya kepada manusia, satu masalah hidupnya dia keluhkan kepada manusia, maka Allah akan buka untuk dia 70 pintu kefakiran. Bapak boleh periksa, Pak, selama hidupnya Bapak, kalau ada orang yang suka minta-minta sampai mati dia minta-minta, ya. Jadi kalau ada masalah, Pak, curhat. Di mana curhatnya? Di atas sajadah, tempat curhat terindah. Ngadu sama Allah, minta sama Allah. Gak ada masalah, Pak, gak ada ceritanya. Saya punya teman guru saya itu yang Ridwan Marwandi yang Bali. Dia pernah pergi khuruj, dia cerita. Dia pergi khuruj, keluar 4 bulan ke Ambon. Waktu itu dia gak punya handphone, tapi dia punya buku notebook chat kecil, nomor telepon, dan di sana ada nomor telepon saya. Waktu dia nyebrang laut, habis uang dia, Pak. Uang nggak ada, dia cerita semuanya. Dan dia terbesit di pikiran dia untuk minta uang ke saya. Lalu dia sudah mulai datang ke temannya, dia, boleh pinjam teleponmu? Itu apa? Saya mau telepon dari Sulaiman.
Pas dia pegang telepon orang itu dia kembalikan lagi, nggak jadi. Itu buku catatan dibuang ke laut, Pak. Buku kecilnya itu dibuang ke laut. Ini kurang ajar nih buku ini. Gara-gara buku ini hatiku nggak tawajuh ke Allah, malah tawajuhnya ke dari Sulaiman makhluk. Hari ini kalau ada masalah yang terbayang, orang kaya mana yang bisa bantu saya? Betul nggak, Pak? Polisi mana yang bisa backing saya? Lawyer mana yang bisa tolong saya? Aina Allah, mana Allah? Ini masjid nggak akan selesai tanpa pertolongan Allah, Pak. Berhentilah yakin ke orang kaya yang bisa bantu. Dari Sulaiman nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa dari Sulaiman buat, Pak? Nggak bisa. Kita angkat tangan kepada Allah, ya Allah selesaikanlah masjid ini ya Allah. Allah punya cara. Bisa aja Allah hantarkan satu orang tiba-tiba datang lempar duit satu tas, hitung, 10 M jadi masjid. Apa yang Allah nggak bisa buat, Pak? Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Masya Allah. Paham semua insya Allah ya? Kita nggak habis-habisnya bicara ini. Jadi gini Bang, caranya kita dengan anak-anak kita itu menceburkan diri kita dalam suasana agama. Minta maaf, sekarang suasana agama itu tidak ada di mana-mana. Di pasar nggak ada suasana agama, di rumah nggak ada suasana agama, bahkan di masjid pun nggak ada suasana agama. Di masjid itu orang habis sholat pulang. Jarang yang kayak gini ngobrol-ngobrol ya, jarang. Ada sih tak banyak. Ya, kalau kita tidak buat suasana agama, maka sampai mati kita tidak akan tersuasana dengan agama. Nanti abang sama anak gabung sama Pak Fadlah, berkumpul kita 7 orang, 8 orang atau 10 orang. Jangan berpisah 3 hari 3 malam, sama Pak Profesor juga. Itikaf 3 hari 3 malam di masjid, berlama-lama di masjid. Kalau orang berlama-lama di masjid, maka hati dia ada mu'alak dengan masjid, ada keterikatan dengan masjid, ada kerinduan keterkaitan ke masjid. Jadi kalau udah 3 hari nanti Pak, si Agung 3 hari di masjid, tidak keluar masjid 3 hari, abang juga iris kuping saya nih Pak, kalau nanti bisa ninggalin 5 waktu di masjid, nggak akan bisa. Ayam kalau udah dikurung 3 hari di kandangnya Pak, sampai mati itu ayam akan balik ke kandang itu. Benar. Itu rahasia Pak. Jadi sudah ribuan cerita yang tadi tidak pernah ke masjid, yang tadi suka mabuk-mabukan, yang tadinya preman, ahli maksiat, dengan cara dikurung i'tikaf di karantina di masjid 3 hari 3 malam. Matanya istirahat maksiat, matikan handphone 3 hari itu. Telinga enggak maksiat, lisan tak maksiat, fikir tak maksiat. 3 hari 3 malam sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Jangan diremehkan metode ini Pak. Ini metode Pak. Ini tertib. Ini bukan syariat. Maksudnya Bapak enggak ikut 3 hari pun enggak berdosa Pak. Tapi kalau itu dibuat 3 hari 3 malam kita bermesraan dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, tercabut akar cinta dunia dari hati kita, tertanam rasa mahabbah kepada saudara muslim di hati kita. 3 hari 3 malam, minimal 3 hari itu kita qiyamul lail ya, tahajud ya malam. Kita belajar bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi berpakaian, cara Nabi berdagang, cara Nabi semua diajarkan sana. Yang dibicarakan hanya tentang kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka, malaikat tak nampak, kebesaran Allah. Maka 3 hari 3 malam istirahat urusan dunia. Ini pesantren betul-betul super kilat Pak. Dengan 3 hari ini telah berubah berjuta-juta manusia, termasuk salah satunya dari Sulaiman. Ini hasil dari pesantren kilat itu. Orang tanya, tamatan pesantren mana Bang Dery? Pesantren kilat 3 hari. Jangan remehkan 3 hari 3 malam Pak. 3 hari 3 malam itu nggak ada urusan dunia sama sekali. Ya, nggak ada urusan dunia sama sekali. Insyaallah ya. Kapan keluar 3 hari Pak? Ya. Bapak-bapak yang belum pernah 3 hari Pak. Biar kita satu fikir, satu frekuensi Pak. Maaf Pak, orang kalau masih pakai kacamata dunia, kita mau bicara akhirat itu nggak nyambung Pak. Konslet Pak. Saya minta maaf Pak ya, saya nonton di TV acara debat-debat tuh Pak. Nggak ada nama Allah disebut. Melibatkan Allah. Iya. Dalam semua urusan. Dengan tidak usah kita strategi terlalu banyak. Betul Pak. Ini hebat, ini pembangunan, dapatkan Allah.
Insya Allah Pak ya.